teman-teman, kembali lagi nih di channel aku Filza Amalia. Jadi di video kali ini aku bakal cerita ke teman-teman tentang gimana aku ketemu suami aku. Apakah aku ketemu langsung, apa aku ketemu secara online. Jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang semuanya teman-teman. Terus nonton video ini ya. Jadi yang pertama aku bakal ngenalin diri lagi. Nama aku Filza Amalia Aziz, aku asal dari Padang, Indonesia. Dan suami aku namanya Sayyid Abdul Muiz Hashmi, biasa dipanggil Sam karena Sam itu singkatan dari Sayyid Abdul Muiz, jadi SAM Sam gitu. Jadi waktu dia kuliah dulu, di kartu pelajarnya dan semua kartu identitasnya namanya langsung dibikin Sam karena namanya kepanjangan gitu. Jadi bukan buat keren-kerenan gitu ya. Jadi aku sama Sam itu udah nikah sekitar kurang lebih 5 bulan. Jadi kita nikah bulan Desember lalu. Masih 4 bulanan sih, tapi udah menuju ke 5 bulan. Dan aku banyak nih dapat pertanyaan dari teman-teman semua, gimana sih aku bisa kenal suami aku? Suami aku kan orang Pakistan, cuma tinggalnya di London gitu. Kok bisa sih dari London gitu ke Padang? Gimana kenalnya gitu? Jadi aku bakal cerita kalau aku sama suami itu kenalnya di aplikasi yang namanya Muzmatch. Jadi aplikasi Muzmatch ini adalah aplikasi di mana cewek dan cowok itu bisa kenalan melalui aplikasi tersebut. Dan teman-teman bisa download aplikasinya, bisa di Play Store atau di Google Store. Abis itu di aplikasi itu teman-teman harus mendaftarkan diri. Terus ini sejenis apa ya, bisa kita bilang dating application, cuman beda sama aplikasi-aplikasi lain, dimana aplikasi ini hanya dikhususkan untuk muslim. Ketika teman-teman mendownload aplikasi ini, teman-teman juga bakal harus memverifikasi dan banyak hal lainnya, bahwa tujuan dari aplikasi ini bukan untuk hal yang macam-macam gitu. Karena banyak orang yang ngira kalau teman-teman ketemu jodohnya dari dating application itu berarti orangnya nggak baik gitu. Cuman kalau menurut aku itu tergantung dari kitanya lagi ya, karena tujuan kita ngedownload aplikasinya apa gitu, dan kita ketemunya di aplikasi mana. Jadi kita nggak bisa ngejudge kalau teman-teman itu ketemu pacarnya atau ketemu jodohnya secara online, berarti itu adalah hal yang negatif. Sebenarnya nggak juga gitu. Kalau misalnya teman-teman ketemu nih di sana gitu, terus dianya serius, teman-teman juga serius, dan akhirnya kalian menikah, apa salahnya? Bener nggak sih? Terus selanjutnya aku bakal bahas aku itu kenal Sam itu sejak kapan sih. Jadi aku kenal Sam aku bakal jelasin kapan dan ngapain aku bisa download aplikasi ini gitu. Jadi aku download aplikasi ini bulan Januari 2018 lalu. Awalnya aku download aplikasi ini karena iseng ya, jadi waktu itu kebetulan aku lagi putus sama pacar aku, dan aku download aplikasi ini. Aku juga dengar dan pernah nonton video kalau banyak juga orang yang kenal dan dapat jodoh mereka dari aplikasi gitu. Setelah itu aku download aplikasinya bulan Januari dan aku daftarin diri aku, verifikasi, terus verifikasi foto juga. Dan setelah itu pada bulan April aku dapat ini pemberitahuan kalau ada yang nge-like profil aku gitu. Dan aku buka, ternyata itu suami aku gitu. Suami aku yang sekarang ya. Jadi waktu itu kan aku masih nganggap dia strange person gitu, karena aku nggak kenal siapa dia gitu. Dan waktu itu aku juga nge-like profil dia karena di aplikasi itu dia ngejelasin gimana karakter dia, gimana dia orangnya, tinggi badannya, terus pokoknya di aplikasi itu detail gimana kita harus menjelaskan profil kita secara lengkap di sana gitu. Terus selanjutnya aku juga like suami aku itu, dan akhirnya kita bisa chat gitu. Setelah itu kita chat, bulan April dia ngechat aku duluan, dia bilang assalamualaikum. Jadi di aplikasi aku bikin nama aku Fili gitu. Dia bilang assalamualaikum Fili. Terus aku juga balas iya waalaikumsalam. Terus dia chat basa-basi gitu, how are you doing gitu, how are you doing. Terus where
where are you come from. Aku udah bikin sih di aplikasi aku berasal dari Indonesia, cuman aku nggak bikin di mana kotanya ya. Terus dia juga tanya ya hal-hal basic lah gitu tentang kabar segala macam, tentang keluarga. Terus habis itu kita nggak kontakkan sampai bulan Juni karena waktu itu aku juga sibuk dan dia pun juga mungkin sibuk, jadi kita sama-sama nggak main aplikasi itu. Jadi kita lost contact selama 2 bulan gitu. Selanjutnya bulan 6 aku iseng-iseng lagi, aku buka lagi aplikasiku gitu. Ternyata aku baca chatnya dia yang terakhir, aku belum balas. Dan aku balas, aku bilang, oh I'm sorry, I didn't open this application for quite long time. Terus I think setelah berapa hari gitu dia balas aku, dia juga bilang, oh ya I'm sorry, I also didn't open this application gitu. Jadi kita sama-sama nggak buka aplikasi itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Setelah itu kita chat terus sampai akhirnya sekitar bulan 7 dia bilang ke aku kalau dia pengen datang dan ketemu aku gitu. Dan aku waktu itu cemas dong karena aku masih ngerasa, karena waktu itu kita belum ada ikatan apa-apa ya. Aku pribadi kurang yakin untuk menjalin hubungan secara online itu kalau cowoknya itu nggak datang ke Indonesia gitu dan nyamperin aku. Dan waktu itu dia bilang dia mau datang dan ketemu aku. Cuman aku bilang, oh iya kamu boleh datang, cuman status kita di sini masih teman ya, kita belum pacaran, karena aku nggak mau bilang kita pacaran gitu. Setelah itu kita dan waktu itu karena ngurus visa Indonesia kan dia masih pakai paspor Pakistan ya, jadi ngurus paspor Indonesia itu harus dia datang ke KBRI yang ada di London. Dan kebetulan kalau ngurus visa Malaysia dia cuma perlu nge-apply online. Dan aku juga bulan November itu, setelah November aku punya plan sama keluarga untuk pergi liburan ke Singapura. Terus akhirnya kita mutusin buat ketemu di Malaysia bulan November 2018 kita mutusin buat ketemu November 2018 di Malaysia. Terus akhirnya kita udah beli tiket, sama-sama udah beli tiket, udah pesen hotel semuanya. Dan aku waktu itu ngebawa 6 orang teman aku karena aku nggak mau ketemu dia sendiri aja. Karena aku ngerasa ya gimana ya kalau teman-teman kenalnya di online, terus teman-teman ketemu berduaan. Kalau misalnya teman-teman dapat cowok yang baik, mungkin itu masih oke. Cuma kalau misalnya teman-teman dapat cowok yang nggak benar gimana? Resiko banget kan. Jadi kalau saran aku, kalau teman-teman kenal di online, terus pacaran online, pertama kali ketemu itu sebaiknya bawa orang gitu, teman atau keluarga buat ketemu si cowok itu. Jadi teman-teman bisa lebih aman. Terus abis itu sekitar bulan, jadi waktu itu sebulan sebelum kita ketemu, bulan Oktober, tiba-tiba ada sesuatu hal yang mengharuskan si suami aku itu nggak bisa datang ke Indonesia. Padahal kita udah booking, bukan ke Indonesia, ke Malaysia maksudnya. Jadi padahal kita udah booking semuanya, udah booking flight, udah booking hotel juga, semuanya udah diatur. Tapi ada suatu hal yang mengharuskan dia untuk meng-cancel flightnya dia gitu. Jadi akhirnya kita batal ketemu bulan November itu. Aku dan teman-teman aku tetap pergi ke Malaysia, tapi dianya nggak jadi datang. Dan saat itu aku mulai deket sih sama dia, mulai deket, dan akhirnya kita plan lagi buat ketemu, yaitu bulan April 2019 karena suami aku itu kan kerja di sana dan dia nggak bisa cuti seenaknya, harus minta jadwal dulu buat cuti gitu. Jadi akhirnya dia dapat cuti bulan April 2019 dan kebetulan itu di hari Paskah, di jadwalnya Paskah, dan dia bisa dapat cuti lebih lama. Dan itu bagus banget dong, kita bisa spend time lebih lama. Dan kali ini dia langsung datang ke Indonesia, ke Padang, ke Padang, dan langsung ketemu sama keluarga aku gitu. Jadi waktu itu dia datang ke Indonesia 2 minggu, dia datang ke Padang, terus datang ke Jakarta dan ke Bali juga. Di situ aku nyuruh dia datang ke 3 tempat itu karena di Padang ada keluargaku, Umi dan abiku, terus di Jakarta ada adekku yang laki-laki, dan di Bali juga ada abangku yang laki-laki. Aku pingin dia ketemu sama seluruh keluarga aku sebelum kita mutusin untuk lebih serius lagi gitu. Jadi biar keluarga aku juga bisa kenal dia sebelum kita menikah gitu. Jadi sebelum dia datang ke Indonesia, aku udah bilang ke dia kalau misalnya kita nggak cocok nanti pas ketemu gimana gitu. Karena aku nggak mau
dia udah datang jauh-jauh, udah ngabisin banyak duit, tapi ternyata kitanya nggak cocok. Bisa dari sisi akunya atau dari sisi dianya gitu kan, kita nggak tahu. Kita selama ini cuma kenal online, chat online, teleponan, video call, cuman ya semuanya online, semuanya nggak ada yang secara nyata. Kamu belum pernah ketemu dia secara nyata. Gimana kalau misalnya dia berbeda? Gimana kalau misalnya dia nggak sesuai dengan ekspektasi kamu? Misalnya kamu berekspektasi tinggi tentang dia, tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu loh. Dan aku waktu itu juga cemas, gimana kalau misalnya dia nggak suka sama aku dan akunya suka sama dia gitu. Tapi akhirnya dia bilang gini ke aku, kalau misalnya dia datang ke Indonesia dan kitanya nggak cocok, berarti anggap aja dia itu datang buat silaturahmi doang dan buat liburan ke Indonesia gitu. Dan akhirnya kita udah deal dengan hal itu. Dan selanjutnya ketika dia datang itu, ternyata si suami aku itu bawa cincin. Aku seneng banget dong gitu. Cuman waktu itu dia bilang, dia cuma ngasih gini doang, ini cincin buat kamu. Dan itu di hari pertama dia datang. Jadi kita belum ngebahas soal gimana kita ke depannya. Dan waktu itu aku nerima cincinnya dan aku bilang makasih, dan yaudah gitu aja selesai. Dan setelah hari ketiga kita baru bahas tentang gimana sih kita ke depannya, apakah kita mau lanjut, apakah kita stop di sini gitu. Dan akhirnya kita diskusi, bahas gimana ke depannya, dan akhirnya kita mutusin buat lanjut karena kita ngerasa cocok satu sama lain. Dan gimana aku ke dia sebelum ketemu dan dia ke aku setelah ketemu, pokoknya itu sama dan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Selanjutnya aku aku mau cerita nih gimana sih rasanya aku pacaran LDR. Sebenarnya aku sendiri ngerasa ya pacaran LDR itu membingungkan gitu, karena teman-teman pacaran dengan orang yang teman-teman nggak pernah ketemu gitu. Cuman di zaman sekarang itu kayaknya udah biasa aja, karena dengan kecanggihan teknologi itu semua bisa terjadi asalkan teman-teman pandai membatasi dan teman-teman tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk dari hal ini gitu. Teman-teman harus tahu batas dan teman-teman juga harus ngejaga diri, karena kita sebagai perempuan itu penting banget buat ngejaga diri gitu. Dan selanjutnya ketika teman-teman kenal dari seseorang itu dari online, teman-teman juga harus pilih-pilih. Teman-teman harus pilih dari mana website teman-teman kenal, terus dari mana gimana si cowok itu, dan cari tahu profilnya dia. Misalnya dia itu udah kerja, misalnya nih dia bilangnya dia udah kerja, terus teman-teman bisa cari misalnya di LinkedIn-nya dia atau misalnya di Facebook-nya dia. Jadi kita harus mencari informasi tentang dia, jangan percaya aja dengan apa yang dia bilang gitu. Karena aku banyak banget ya dapet cerita gitu, kasus-kasus dimana cewek-cewek yang kenal di online terus tiba-tiba ternyata ketika mereka ketemu atau ketika mereka sudah menikah, semuanya itu beda gitu, beda banget, dan si cowoknya itu bohong atau misalnya si ceweknya yang bohong gitu. Jadi ya teman-teman yang kenal di online, pacaran online, itu harus hati-hati banget soal memilih pasangan teman-teman gitu. Di dunia nyata aja kita hati-hati, apalagi yang di online ya. Bener gak sih? Jadi sekian video aku tentang gimana aku kenal sama suami aku. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas gimana kita spend time 2 minggu selama dia di Indonesia pas pertama kali dia ketemu, dan tentang gimana pas dia datang ke Indonesia yang kedua kali buat pernikahan kita. Terima kasih sudah menonton. Dadah.